Latihan ujian tertulis 1 USP SD MI Bahasa Indonesia. A. Pilihlah jawaban yang benar. Bacaan berikut untuk soal nomor 1 sampai dengan 3. Telur yang terkontaminasi bakteri Salmonella dapat menyebabkan keracunan. Bakteri ini menyerang saluran usus sehingga menimbulkan gejala muntah dan diare. Oleh karena itu, usahakan membeli telur yang di tempat yang bersih. Selain itu, pilihlah telur yang cangkangnya tidak rusak dan tidak bernoda. Pastikan juga memasak telur sampai matang untuk menghindari bakteri Salmonella. Soal nomor 1. Makna kata terkontaminasi pada paragraf tersebut adalah: menurut KBBI, terkontaminasi itu berarti tercemar. Jadi jawabannya ada di A, tercemar. Nomor 2, antonim kata matang dalam paragraf tersebut adalah: antonim ini adalah lawan kata. Nah, matang, sedangkan matang itu adalah masak. Jadi lawan kata masak itu adalah mentah, yang B. Nomor 3, sinonim kata menyebabkan dalam paragraf tersebut adalah: A. membangkitkan, B. memberikan, C. mengeluarkan, D. menimbulkan. Jadi sinonim atau persamaan kata menyebabkan adalah menimbulkan, yang D. Bacaan berikut untuk soal nomor 4 dan 5. Nomor 4. Pertanyaan yang sesuai dengan isi paragraf tersebut adalah: pertanyaan yang sesuai dengan isi paragraf tersebut ada di kalimat yang C. Bagaimana proses awal pendirian koperasi Padetra Artomulyo? Pertanyaan ini jawabannya ada di paragraf ke-1. Ini nih. Pendirian koperasi diawali dengan penandatanganan kerjasama antara Padetra Artomulyo dengan PT Kirana Megatra Tbk. Nah, jadi soal nomor 4 itu jawabannya ada di C. Nomor 5. Kalimat utama paragraf kedua adalah: kalimat utama paragraf kedua ada di A. Koperasi Padetra Artomulyo memiliki tujuan utama. Yang B, C, dan D ini merupakan kalimat penjelas paragraf kedua. Bacaan berikut untuk soal nomor 6 dan 7. Gizi yang terkandung dalam makanan cepat saji cukup rendah. Makanan cepat saji identik berkalori tinggi dan rendah nutrisi. Makanan cepat saji dapat mengenyangkan perut, namun asupan gizi masuk di dalam tubuh tidak cukup. Tubuh hanya akan memperoleh karbohidrat dan lemak berlebihan dari makanan cepat saji. Nomor 6. Kalimat penjelas paragraf pertama adalah: A. Gizi yang terkandung dalam makanan cepat saji cukup rendah. Yang B. Makanan cepat saji identik berkalori tinggi dan bernutrisi rendah. Yang C. Makanan cepat saji dapat menyebabkan penyakit diabetes. Yang D. Kandungan kalori dalam makanan cepat saji memicu kadar gula darah naik. Nah, yang A ini dia adalah kalimat utama paragraf pertama. Nah, yang B ini, ini kalimat penjelas paragraf pertama. Jadi jawaban yang 6 itu yang B. Nomor 7. Ide pokok paragraf kedua adalah: A. Berbagai penyakit akibat mengkonsumsi makanan cepat saji. Yang B. Penyebab penyakit diabetes dan jantung. Yang C. Kandungan kalori pada makanan cepat saji. D. Kandungan lemak jenuh pada makanan cepat saji. Nah, kita lihat pada paragraf kedua. Nah, ide pokoknya ini membahas masalah berbagai penyakit yang diakibatkan oleh mengkonsumsi makanan cepat saji.
Jadi ide pokoknya yang A, berbagai penyakit akibat mengonsumsi makanan cepat saji. Sedangkan pilihan B, C, dan D ini merupakan ide penjelas. Teks berikut untuk soal nomor 8 sampai 10. Musim kemarau 2019 yang tidak kunjung usai menyebabkan kekeringan di Kabupaten Pacitan meluas. Sekitar 49 desa di Kabupaten Pesisir Pantai Selatan mengalami krisis air bersih. Jumlah desa tersebut melonjak dibanding tahun sebelumnya yang hanya 45 desa. BPBD Kabupaten Pacitan telah menyalurkan air bersih untuk mengatasi persoalan krisis air bersih. Penyaluran air bersih ini sudah dimulai sejak Juni 2019 lalu. BPBD hingga saat ini telah mendistribusikan sekitar 100 tangki air bersih. Air bersih tersebut didistribusikan ke seluruh desa yang kekurangan air bersih. Soal nomor 8. Mengapa kekeringan di Kabupaten Pacitan meluas? Kekeringan di Kabupaten Pacitan meluas karena, ini jawabannya ada di awal paragraf kalimat pertama. Musim kemarau 2019 yang tidak kunjung usai menyebabkan kekeringan di Kabupaten Pacitan meluas. Jadi jawabannya ada di pilihan yang D. Musim kemarau 2019 tidak kunjung usai. Nomor 9. Bagaimana cara mengatasi krisis air bersih di Kabupaten Pacitan? Ini jawabannya ada di B. BPBD Kabupaten Pacitan telah menyalurkan air bersih ke seluruh desa yang kekurangan air bersih. Nomor 10. Simpulan paragraf tersebut adalah, simpulannya ada di C. Musim kemarau 2019 menyebabkan kekeringan di Kabupaten Pacitan meluas, sehingga BPBD menyalurkan air bersih untuk mengatasi persoalan krisis air bersih. Teks berikut untuk soal nomor 11 dan 12. Pesona Umbul Ponggok sangat mengagumkan. Pepohonan rindang di sekitar kolam menjadikan suasana lebih sejuk dan asri. Air kolam di tempat ini sangat jernih dan segar. Jernihnya air membuat pasir dan bebatuan di dasar kolam dapat dilihat dengan jelas dari atas permukaan air. Ratusan ekor ikan dengan berbagai ukuran, bentuk, dan warna juga terlihat jelas dari atas permukaan air. Meskipun dipenuhi dengan ikan, air di tempat ini tidak berbau amis. Sumber mata air terus mengisi kolam. Sementara itu, air yang sebelumnya memenuhi kolam dialirkan keluar untuk mengairi sawah. Nomor 11. Pernyataan yang sesuai dengan teks tersebut adalah A. Pepohonan rindang di sekitar kolam menjadikan air sangat jernih. Ini bukan. Yang B. Pasir dan bebatuan di dasar kolam terlihat jelas dari atas permukaan air. Ini jawabannya yang tepat adalah yang B. Nomor 12. Paragraf tersebut merupakan jenis paragraf A. Narasi, B. Persuasi, C. Deskripsi, D. Eksposisi. Ini termasuk jenis paragraf deskripsi karena menggambarkan tentang pesona Umbul Ponggok. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 13. Bacalah paragraf berikut. Kulit ari buah salak bermanfaat mencegah sembelit atau sulit buang air besar. Makan buah salak bersama kulit ari sangat baik untuk melancarkan pencernaan. Alasannya, daging dan kulit ari buah salak mengandung serat dan tanin. Serat akan mempercepat proses pembuangan zat-zat sisa yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Kandungan tanin berfungsi sebagai
antimikroba alami dalam usus. Inilah alasan tanin bisa dimanfaatkan sebagai obat diare alami. Apa kemungkinan yang terjadi jika seseorang makan buah salak tidak bersama kulitnya? Nah, paragraf tersebut berisi informasi bahwa buah salak sebaiknya dikonsumsi bersama dengan kulit arinya. Alasannya, daging dan kulit ari buah salak mengandung serat dan tanin. Jadi pilihan yang tepat adalah yang A. Nomor 14. Perhatikan kedua teks berikut. Teks pertama, pemerintah telah menaikkan iuran peserta BPJS Kesehatan. Kenaikan iuran tersebut akan dimulai awal tahun 2020. Langkah itu diambil untuk mengatasi permasalahan kekurangan keuangan BPJS Kesehatan. Dengan upaya tersebut, pemerintah berharap tidak perlu lagi menyuntikkan dana ke BPJS Kesehatan. Nah, teks 2-nya, Presiden Jokowi meresmikan kenaikan iuran BPJS Kesehatan pada awal tahun 2020. Kenaikan iuran tersebut sebesar 100%. Penjelasan tersebut terangkum dalam pasal 34 Perpres nomor 75 tahun 2019. Kenaikan iuran tersebut berlaku bagi pekerja, bukan penerima upah, dan peserta, bukan pekerja. Nah, pertanyaannya, persamaan kedua teks tersebut adalah bahwa iuran BPJS resmi mengalami kenaikan pada tahun 2020. Jadi jawabannya ada di pilihan yang D. Iuran BPJS Kesehatan resmi mengalami kenaikan pada awal tahun 2020. Nomor 15. Cermati kedua teks berikut. Teks pertama, angin kencang melanda kawasan daratan tinggi Dieng, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara. Peristiwa tersebut terjadi sejak Minggu 20 Oktober 2019. Peristiwa tersebut menyebabkan pohon-pohon tumbang dan sejumlah fasilitas di tempat wisata rusak. Selain itu, akses jalan menuju kawah Sikidang tertutup pohon yang melintang di jalan. Nah, teks 2-nya, angin kencang terjadi di Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Bandung. Peristiwa tersebut terjadi pada Minggu 20 Oktober 2019. Peristiwa tersebut menyebabkan ribuan rumah warga rusak dan ratusan pohon tumbang. Selain itu, aliran listrik padam karena ada jaringan yang terganggu. Nah, soalnya perbedaan kedua teks tersebut adalah, ini perbedaan kedua teks. Nah, teks yang pertama membahas masalah angin kencang yang melanda kawasan Dieng dan akibat yang ditimbulkannya. Nah, sebaliknya teks 2 membahas peristiwa angin kencang yang melanda Kecamatan Pandeglang. Nah, jadi jawaban yang tepat ada di C. Nomor 16. Bacalah kutipan cerita berikut. Setiap hari Senin, Mama akan pergi mengurus banyak hal sampai sore. Aku pulang sekolah pukul 12. Aku les matematika sampai pukul 2. Kakak les bahasa Inggris sampai pukul 3. Aku juga ikut les piano. Aku suka bermain piano. Sebenarnya, aku ingin sekali bermain biola, tapi Mama bilang nanti setelah aku bisa main piano. Tapi di rumahku tidak ada piano. Aku ingin mempunyai piano agar bisa bermain piano kapanpun aku mau. Papa tidak mau membelikanku piano, alasannya terlalu mahal. Menurutku itu alasan yang tidak masuk akal. Nah, pernyataan yang sesuai dengan isi cerita tersebut adalah A. Toko aku mengikuti les bahasa Inggris sampai pukul 3 setiap hari Senin.
Yang B, toko ayah tidak mau membelikan piano karena harganya terlalu mahal. Yang C, toko kakak mengikuti les matematika sampai pukul 2 setiap hari Senin. Yang D, toko kakak ingin sekali bermain biola tetapi belum mendapatkan izin. Nah, ini jelas jawabannya ada di B. Nih, sang ayah tidak mau membelikan piano, alasannya terlalu mahal. Jadi jawabannya yang B. Kutipan syair berikut untuk soal nomor 17 dan 18. Seringlah engkau mengucap takbir serta berdoa dalam berzikir. Beramallah kepada fakir. Ingatlah selalu hari akhir. Nomor 17. Makna kata fakir dalam syair tersebut adalah orang A. pelit, B. baik, C. miskin, D. kikir. Nah, fakir yang tepat di sini adalah orang yang tidak mampu, miskin. Jadi jawabannya yang C. Nomor 18. Maksud kutipan syair tersebut adalah A. Penyair memberikan semangat kepada setiap orang tua agar menasihati anaknya untuk selalu beramal dan berzikir. Yang B. Penyair memohon kepada pembaca agar tidak mengabaikan hari akhir dan mau mengajak orang lain untuk beramal. Yang C. Penyair memberikan nasihat kepada pembaca agar selalu bersemangat untuk mengejar kehidupan di dunia dan di akhirat. Yang D. Penyair memberikan nasihat kepada pembaca agar sering mengucapkan takbir, berdoa, berzikir, beramal, dan selalu mengingat hari akhir. Nah, ini udah jelas jawabannya yang D. Nomor 19. Bacalah fabel berikut. Lalat dan jambangan madu. Sekelompok lalat tertarik melihat semangkuk madu di atas meja. Mereka pun mendarat di sana dan makan madu dengan rakusnya. Tapi ini membuat kaki mereka berkubang dalam madu. Mereka tidak bisa mengepakkan sayapnya untuk membebaskan diri. Akhirnya mereka mati lemas. Sebelum tewas, salah satu di antara mereka mengeluh, "Oh, betapa ceroboh. Demi kesenangan kecil, kita korbankan seluruh hidup." Nah, pertanyaannya, mengapa lalat-lalat tersebut akhirnya mati lemas? Lalat-lalat tersebut akhirnya mati lemas karena A. Mereka terlalu bahagia mendapatkan semangkuk madu dan melupakan sesuatu yang berbahaya. B. Kaki mereka berkubang di dalam madu dan tidak bisa mengepakkan sayapnya untuk membebaskan diri. Nah, ini jawabannya udah di B. Menangkap ikan pakai jeratan. Ikannya lompat sampai ke mata. Pasti akan banyak hambatan dalam meraih cita-cita. Nah, pesan dalam pantun tersebut adalah A. Berhati-hatilah karena ikan yang dijala bisa melompat ke mata. Nah, ini salah. Yang B. Dalam menangkap ikan pasti akan menemui banyak kendala. Nah, ini juga salah. Yang C. Dalam meraih cita-cita pasti akan menemui banyak kendala. Nah, ini jawabannya di C. Teks berikut untuk soal nomor 21 sampai 25. Ular dan landak. Seekor landak sedang mencari rumah yang nyaman. Akhirnya ia menemukan sebuah gua kecil yang telah ditempati satu keluarga ular. Landak meminta izin kepada ular agar diperbolehkan berbagi tempat tinggal. Para ular dengan tulus mengabulkan permintaannya, namun tubuh si landak penuh duri tajam dan memanjang. Setiap kali landak bergerak, duri-duri tersebut membuat anak-anak ular terkena tusukan. Akhirnya, dengan sopan si induk ular meminta landak untuk pindah tempat tinggal. Landak pun meninggalkan gua tersebut dengan ikhlas dan tanpa marah. Landak menyadari tubuhnya dapat melukai keluarga ular yang telah baik kepadanya. Nomor 21. Konflik yang terjadi dalam cerita tersebut adalah
A. Setiap toko landak bergerak, duri-duri pada tubuhnya melukai anak ular. Yang B. Toko landak menemukan sebuah gua kecil yang telah ditempati oleh keluarga ular. Yang C. Toko landak meninggalkan gua tersebut dengan ikhlas dan tanpa marah. Yang D. Toko landak menyadari tubuhnya dapat melukai keluarga ular. Jadi jawaban yang tepat ada di A. Setiap toko landak bergerak, duri-duri pada tubuhnya melukai anak ular. Nomor 22. Tema dari cerita tersebut adalah A. Keangkuhan, B. Keadilan, C. Keserakahan, D. Kepedulian. Nah, jawabannya adalah yang D. Kepedulian. Karena si ular peduli terhadap toko landak yang sedang mencari tempat tinggal. Sementara itu landak juga peduli terhadap keselamatan anak-anak ular. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Nomor 23. Kejadian selanjutnya berdasarkan konflik cerita tersebut adalah A. Toko ular dan landak tinggal di gua tersebut dengan rukun. Yang B. Toko ular mengizinkan toko landak tetap tinggal di gua tersebut. Yang C. Toko landak meninggalkan gua dengan ikhlas dan tanpa marah. Yang D. Toko landak memaksa keluarga ular untuk pindah dari gua tersebut. Nah, ini udah jelas jawabannya yang C. Toko landak meninggalkan gua dengan ikhlas dan tanpa marah. Nomor 24. Nilai moral yang dapat diambil dari kutipan cerita tersebut adalah A. Membalas kejahatan orang dengan perilaku baik. B. Membalas kebaikan orang yang pernah menolong kita. Yang C. Rela mengorbankan keluarga demi menolong orang lain. D. Menawarkan kebaikan kepada orang lain yang baru dikenal. Nah, jawaban yang tepat ada di B. Membalas kebaikan orang yang pernah menolong kita. Nomor 25. Sikap teladan dari tokoh landak dalam kutipan cerita tersebut adalah A. Tulus dan suka menolong. B. Tidak berpendendam dan tulus. C. Tidak pemarah dan jujur. D. Santun dan peduli. Jawaban yang tepat ada di D. Santun dan peduli. Nomor 26. Cermati kalimat berikut. Anggi sangat cekatan ketika sedang rambut konsumennya dengan gunting. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah A. Memangkas, B. Memotong, C. Membelah, D. Memutuskan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Memangkas. Nomor 27. Bacalah paragraf berikut. Dava memiliki hobi menulis cerita sejak kecil. Keterampilannya dalam menulis cerita selalu ia asah. Sesuatu yang ia alami selalu dituangkan ke dalam cerita. Orang tuanya pun mendukung hobi Dava. Setiap ada perlombaan menulis cerita, Dava selalu ikut serta. Dava juga mendapatkan banyak penghargaan dari lomba-lomba yang diikutinya. Ia mengirimkan karya-karyanya ke berbagai majalah dan surat kabar. Hingga saat ini sudah banyak Dava yang dimuat di majalah dan surat kabar. Ungkapan yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah A. Buah bibir, B. Buah hati, C. Buah pena, D. Buah tangan. Nah, jawaban yang tepat ada di C. Buah pena. Nomor 28. Bacalah ilustrasi berikut. Bora ingin melanjutkan sekolah ke salah satu SMP favorit di kotanya. Untuk dapat diterima di SMP tersebut, nilai calon peserta didik harus bagus. Selain itu, calon peserta didik harus mengikuti beberapa tes masuk yang diselenggarakan oleh sekolah tersebut. Namun, nilai Bora kurang cukup baik. Bora juga tidak rajin belajar untuk memperbaiki nilainya.
Bora sangat menginginkan diterima di sekolah tersebut, tetapi tidak mau berusaha dengan giat belajar. Bora bagaikan ... Nah, peribahasa yang tepat untuk melengkapi ilustrasi tersebut adalah yang A, kaki naik, kepala turun. Nah, ini artinya selalu sibuk bekerja. Yang B, kalah limau oleh benalu. Nah, ini artinya orang yang lama terdesak oleh orang yang baru. Yang C-nya, langkas buah pepaya. Artinya hal yang tidak mungkin atau mustahil. Nah, ini jawaban yang tepat adalah yang C, karena ini mencabik baju di dada itu artinya menceritakan aib sendiri kepada orang lain. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C, langkas buah pepaya. Hal yang tidak mungkin atau mustahil. Nomor 29. Bacalah petunjuk acak berikut. Petunjuk menggunakan kompor listrik. Nah, ini urutan pertamanya di angka 2 nih. Sebelum menggunakan kompor listrik, pastikan energi listrik yang dibutuhkan cukup. Nah, lalu nyalakan kompor listrik dengan menekan atau memutar tombol sesuai jenis kompor listrik. 2, 1. Nah, lalu ini. Yang ketiga, setelah kompor menyala, segera letakkan peralatan masak pada lempengan pada kompor. Nah, lalu ketika memasak, perhatikan waktu memasak, karena kompor listrik lebih cepat panas daripada kompor gas. Nah, setelah selesai proses memasak, matikan kompor dengan menekan atau memutar tombol pada kompor. Yang terakhir, setelah kompor dingin, bersihkan area kompor dengan menggunakan pembersih khusus agar kompor awet dan bersih. Jadi jawabannya ada di A. Nomor 30. Bacalah teks prosedur acak berikut. Petunjuk membuat salad buah. Nah, urutan kalimat agar menjadi teks prosedur padu adalah, nah, mulainya dari angka 2. Kupaslah buah-buahan dan potong dadu, lalu masukkan ke kulkas agar menjadi lebih segar dan dingin. Nah, selanjutnya di angka 4. Sambil menunggu buah dingin di kulkas, buatlah saus salad. Nah, terus selanjutnya ada di nomor 3. Campurkan mayones, yogurt, kental manis, dan air perasan jeruk nipis. Aduk sampai saus tercampur rata. Nah, selanjutnya ada di nomor 5. Setelah itu, keluarkan buah-buahan dari kulkas dan campur dengan saus salad. Nah, yang terakhir ada di nomor 1. Selanjutnya, taburi parutan keju sesuai dengan selera kamu. Nah, jadi jawabannya adalah di C. 2, 4, 3, 5, 1. 31. Bacalah paragraf berikut. Setelah mengamati proses pembuatan tapai singkong, didapati hasil pengamatan. Tapai singkong dibuat dari singkong yang sudah dikupas dan dicuci bersih. Kemudian, pembuat tapai mengukus singkong selama kurang lebih 25 menit sampai matang. Setelah itu, pembuat tapai mengangkat singkong dari kukusan. Selanjutnya, singkong yang telah dingin disusun ke dalam wadah yang dilapisi daun pisang bagian bawah dan pinggirnya. Kemudian, singkong tersebut ditaburi ragi di bagian atasnya secara rata. Selanjutnya, wadah singkong tersebut ditutup serapat mungkin. Singkong tersebut lalu didiamkan selama 2 hari 2 malam dalam keadaan tertutup. Setelah itu,
tape singkong yang telah jadi diangkat menggunakan garpu. Nah, pertanyaannya, kalimat yang sesuai untuk melengkapi teks laporan pengamatan tersebut adalah A. Jadi, dapat disimpulkan bahwa membuat tape singkong memerlukan banyak bahan. Nah, ini bukan. Yang B. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pembuatan tape singkong membutuhkan banyak biaya. Nah, ini salah. Yang C. Jadi, dapat disimpulkan bahwa harga tape ketan lebih mahal daripada harga singkong. Nah, ini juga salah. Yang D. Jadi, dapat disimpulkan bahwa proses pembuatan tape singkong mudah dan sederhana. Nah, ini jawaban yang tepatnya ada di D. Nomor 32. Perhatikan gambar berikut. Nah, kalimat iklan yang sesuai dengan gambar iklan tersebut adalah A. Shimori rasa stroberi didistribusikan oleh PT Shimori. Yang B. Shimori rasa stroberi dikemas secara modern. Yang C. Shimori rasa stroberi bernutrisi dan bersertifikat halal. Yang D. Shimori rasa stroberi terbuat dari 100% stroberi. Nah, ini jawaban yang tepat ada di C. Shimori rasa stroberi bernutrisi dan bersertifikat halal. Nomor 33. Bacalah teks pidato berikut. Teman-teman, membuang sampah pada tempat sampah sangat penting. Jika sampah dibuang pada tempatnya, lingkungan kita akan bersih. Selain itu, lingkungan lebih enak dipandang mata. Sampah yang dibuang di sembarang tempat dapat mengganggu pemandangan mata. Sampah yang dibuang di sembarang tempat akan menimbulkan bau tidak sedap. Nah, kalimat tepat untuk melengkapi pidato tersebut adalah A. Oleh karena itu, saya berharap teman-teman membersihkan sampah-sampah yang tercecer di pinggir jalan. Yang B. Oleh karena itu, saya mengajak Bapak Ibu untuk membuang sampah di tempat yang sudah ditentukan. Yang C. Oleh karena itu, saya mengajak teman-teman untuk selalu membuang sampah di tempat sampah. Yang D. Oleh karena itu, saya mengajak Bapak Ibu untuk meletakkan tempat-tempat sampah di beberapa tempat. Nah, ini pilihan yang tepat ada di C. Nomor 34. Perhatikan kalimat berikut. Sumpah Pemuda ... nasionalisme kepada seluruh rakyat Indonesia. Nah, kata berimbuhan yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah A. Diajarkan, B. Pengajar, C. Pengajaran, D. Mengajarkan. Jadi pilihan yang tepat adalah yang D. Mengajarkan. Nomor 35. Perhatikan kalimat berikut. Pengusaha itu terbilang produksi selama menjalani bisnisnya. Istilah tepat untuk menggantikan kata produksi adalah A. Produk, B. Produktif, C. Produsen, D. Produktivitas. Jadi pilihan yang tepat adalah yang B. Produktif. Nomor 36. Perhatikan paragraf berikut. 1. Harga gabah kering mengalami kenaikan sebesar 2,19%. 2. Kenaikan tersebut terjadi pada bulan Oktober 2019. 3. Contohnya, harga gabah kering kualitas rendah naik sebesar 16,14%. 4. Harga gabah kualitas rendah di tingkat petani Rp Rp4.774 per kilogram. Nah, kesalahan penggunaan ejaan dalam paragraf tersebut pada kalimat angka
Nah, yang salah ada di sini tadi nih, di kata kualitas. Seharusnya tulisannya kualitas, bukan kualitas. Jadi dia di nomor 3. Jawabannya yang C. Nomor 37. Cermati kalimat berikut. Una, tolong matikan lampu kamar mandi. Perintah ibu kepada Una. Nah, kesalahan penggunaan tanda baca ditunjukkan oleh A. Penggunaan tanda petik 2 pada kalimat langsung. B. Penggunaan tanda koma sebelum kata tolong. C. Penggunaan tanda titik pada akhir kalimat. D. Penggunaan tanda tanya setelah kata mandi. Nah, ini yang salah di sini nih. Jawabannya yang D. Penggunaan tanda tanya. Seharusnya ini bukan tanda tanya, tapi tanda seru. Jadi jawabannya adalah yang D. Nomor 38. Cermati paragraf berikut. Beberapa tahun lalu, istilah generasi ... ramai dibicarakan oleh semua kalangan. Saat ini istilah generasi Z mendapatkan perhatian khalayak ramai. Generasi Z mengacu generasi yang lahir antara tahun 1996 sampai 2010. Generasi ini telah dibesarkan pada era internet, mulai muncul dan berkembang. Anak-anak generasi Z hidup di tengah munculnya ... Anak-anak generasi Z menyukai metode belajar dengan melakukan ... daripada mendengarkan ceramah guru. Nah, kata yang tepat untuk melengkapi paragraf rumpang tersebut adalah, nah ini kita pakai kaidah yang baku ya, tulisannya berarti jawabannya ada yang di B. Milenial, teknologi, pakai K bukan pakai H, dan praktik bukan praktek. Jadi jawabannya yang B. Nomor 39. Cermati kalimat berikut. Angin puting beliung menerjang 3 desa di Kabupaten Boyolali pada Minggu 20 Oktober 2019. Perbaikan penggunaan ejaan dalam kalimat tersebut adalah, nah ini penggunaan ejaan. Nah, ini di sini ada yang salah nih. Nih, kabupaten ini seharusnya K besar, B-nya benar. Nah, hari, nama-nama hari huruf besar, M-nya, dan nama bulan harus huruf besar. Jadi jawaban yang tepat ada di A. Nomor 40. Bacalah kalimat berikut. Ibu bertanya kepada Dion, apakah kamu sudah belajar, Dion? Nah, perbaikan tanda baca pada kalimat tersebut adalah, nah di sini yang tepat adalah yang di C. Ibu bertanya kepada Dion. Petik 2, apakah kamu sudah belajar, Dion, tanda tanya petik 2. Jawabannya yang C.